Selamat pagi, sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Di dalam kesempatan pagi hari ini kembali bersama dengan kami dari Family First Indonesia di dalam siaran bersama dengan radioup.co.id. Dan seperti biasa, kita akan membahas topik-topik soal parenting, pernikahan, keluarga, dan senang sekali di dalam kesempatan pagi hari ini tentunya dengan sebuah pengharapan sahabat keluarga dimanapun Anda berada di dalam keadaan yang baik, berada di dalam keadaan yang sehat, berada di dalam keadaan yang dipenuhi dengan sukacita. Nah, di dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu topik yaitu tentang anak remaja yang katanya rentan depresi. Ya, sambil coba di-highlight atau digarisbawahi, hentikan kebiasaan orang tua yang meremehkan mental anak. Nah, sahabat keluarga, kita tahu bahwa ini adalah satu isu yang penting ya di dalam parenting yang kita jalani. Karena saya yakin setiap orang tua berharap tentunya anak-anaknya boleh bertumbuh, boleh menjadi anak yang sehat, bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental. Tapi persoalannya adalah depresi pada remaja seringkali terabaikan. Perubahan perilaku, perubahan mood yang tidak stabil, kadang dianggap wajar di masa-masa remaja dan disebut sebagai masa pendewasaan. Itulah sebabnya remaja yang terlihat murung atau sedih seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. Misalnya karena patah hati, korban bullying, dapat nilai jelek, atau mungkin mereka merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, pertanyaannya apa saja sih yang sebetulnya membuat remaja-remaja bisa saja mengalami depresi? Dan tentunya ini boleh menjadi perhatian kita sebagai orang tua. Nah, di dalam kesempatan pagi hari ini sudah hadir bersama dengan kita ada Bapak Himawan Hadira Harja selaku Direktur Eksekutif dari Family First Indonesia. Selamat pagi Pak Himawan. Semangat pagi Pak Endi dan juga pendengar setia Inspirasi Keluarga di mana Anda semua berada. Senang sekali bisa hadir di ruangan Anda dan saya percaya Anda semua dalam keadaan sehat dan terutama berada di tengah-tengah keluarga yang mengasihi Anda dan juga Anda kasihi. Gitu ya Pak Endi ya. Betul, setuju sekali karena katanya kan keluarga adalah harta yang paling berharga gitu ya Pak Himawan. Bener. Dan that's why kenapa makanya orang tua perlu concern dengan perkembangan anak mereka. Nah, Pak Himawan, hari ini kita Setuju. membahas soal depresi. Mm-mm. Apa sih sebetulnya perbedaan antara depresi dengan stres? Karena memang ini menjadi sebuah catatan penting ya. Jangan sampai Mm-mm. satu sisi orang tua tidak aware dengan kondisi anaknya yang sebetulnya sedang mengalami depresi, atau sisi yang lain juga jangan cepat-cepat mengatakan atau memberikan label nih Ya. kepada anak kita sedang mengalami depresi. Apa bedanya Pak Himawan? Iya, memang kata stres dan depresi ini istilah ini seringkali memang digunakan sebagai istilah yang sering tertukar, Pak Endi, dan juga pendengar setia Inspirasi Keluarga ya, dan juga sahabat keluarga. Karena dianggap mirip-mirip, padahal sebetulnya stres dan Hmm. depresi ini perbedaannya cukup mendasar. Kalau stres itu biasanya ada rasa kewalahan. Kenapa? Karena ada tekanan-tekanan, bisa dari dalam diri maupun dari luar seseorang dalam waktu yang cukup lama. Kalau masih terkendali, memang stres ini biasanya akan memicu hormon-hormon ya, adrenalin, kortisol, norepinefrin gitu ya. Dan biasanya hormon-hormon ini akan meningkatkan energi dan konsentrasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk bisa mencapai target. Bahkan saking fokusnya biasanya ya, supaya tangannya, kakinya, otaknya bekerja, saking fokusnya kadang-kadang hormon-hormon ini begitu mengefektifkan banyak fungsi yang lain, tapi kemudian melupakan fungsi misalnya fungsi pencernaan. Makanya seringkali orang yang lagi fokus ya ngejar target, ngejar deadline, biasanya lupa makan gitu ya. Hmm. Tahu-tahu tiba-tiba gasnya naik karena belum diisi. Ya, nah itu kalau masih bisa dikendalikan. Nah, kalau sudah tidak terkendali, ini bahayanya. Kalau sudah terkendali, hormon-hormon ini akan membanjiri otak kita. Dan kemudian membuat kita terus-menerus merasa kalut, merasa cemas, merasa gelisah. Dan fungsi otak itu seolah-olah menurun. Makanya biasanya kalau orang sudah mulai stres, apalagi kadar stresnya cukup tinggi, biasanya nggak bisa berpikir dengan jernih. Bahkan kemudian kayak buntu gitu ya. Dan nggak jarang kemudian malah terpancing untuk melakukan eh, keputusan-keputusan jangka pendek.
gitu ya. Nah, itu kalau stres, Pak Endi. Nah, kalau depresi itu lain lagi. Depresi itu larinya lebih ke masalah sebenarnya lebih dikategorikan sebagai gangguan kesehatan mental. Masalah kesehatan mental yang cukup serius. Kenapa? Karena mengakibatkan perasaan sedih yang bisa down gitu ya, yang bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dan depresi seringkali disebabkan oleh karena emosi yang lama terpendam. Jadi tumpukan-tumpukan emosi, ya, kekecewaan demi kekecewaan, luka demi luka, dendam demi dendam, dan sampai satu titik ini meledak. Nah, biasanya orang yang depresi ini biasanya merasa sedih, merasa gagal, gampang capek, nggak punya semangat atau nggak punya motivasi, bahkan mulai muncul keinginan untuk, yaudah kalau gini saya bunuh diri aja, gitu. Nah, seringkali Pak Edi dan juga sahabat keluarga, depresi ini seringkali dikatakan, oh kayaknya cacat karakter ya Pak ya. Oh bukan cacat karakter. Atau depresi ini karena nggak bahagia. Nggak juga ya. Bukan. Depresi bukanlah keadaan eh, bukanlah keadaan yang wajar ditemui karena orang stres atau panik. Orang yang depresi biasanya akan kehilangan semangat hidup. Kalau terus-menerus dia merasa sedih dan gagal, mudah capek, nggak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya jadi malas kerja, ya, malas makan, nggak bisa bersosialisasi, ya dia menarik diri dari teman-temannya, nggak bisa belajar, bahkan dalam beberapa kasus sampai nggak bisa nyetir, biasanya bisa naik motor, bisa naik mobil, ini nggak bisa karena depresi, Pak Endi. Oke, wow. Jadi sahabat keluarga, khususnya mungkin orang tua ya, ini perlu menjadi sebuah perhatian bersama karena dari penjelasannya Pak Himawan memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan baik terkait dengan dampak dari depresi itu sendiri dan mungkin gejala-gejala yang muncul. Nah, Pak Himawan ini mungkin tadi kan Pak Himawan menjelaskan banyak hormon-hormon terkait dengan stres, kemudian Mhm. apa yang terjadi ketika orang mengalami depresi. Adakah gejala-gejala khusus, Pak, yang biasanya muncul, Pak, dari seseorang yang mengalami depresi sehingga orang tua paling tidak punya diagnosa awal, walaupun memang akhirnya kan harus confirm dengan tenaga Ya, ahli ya, dengan psikiater misalnya. Ada nggak, Pak, betul. minimal tanda-tanda yang mungkin kasat mata yang bisa dilihat untuk menilai, oh mungkin dia punya gejala-gejala tertentu terkait dengan depresi? Wah, benar sekali Pak Endi. Jadi eh, seringkali orang tua ada yang pernah ngomong gini, ketika tiba-tiba anaknya misalnya bunuh diri, mohon maaf nih bunuh diri misalnya. Dan mereka setelah anaknya bunuh diri ini baru kemudian, iya ya setelah saya ingat-ingat lagi, sebetulnya saya tuh udah ngeliat loh tanda-tandanya. Cuman saya pikir dia lagi putus cinta saya pikir dia lagi kecewa sesaat, saya pikir bisa sembuh sendiri. Ya, karena memang depresi ini bukanlah sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Kalau kita pernah singgung masalah apa namanya fenomena duck, fenomena bebek gitu ya, yang kelihatannya berenang dengan tenang tapi kakinya sibuk gitu ya. Nah, kalau depresi ini bukan sesuatu yang bisa kita faking, bisa kita pura-pura. Kalau orang antara lain gejala yang bisa kelihatan ya kalau orang depresi itu adalah dia merasa desperate, merasa putus asa. Dia nggak merasa kehilangan kepercayaan diri, dia merasa nggak punya harga diri. Dia selalu merasa cemas, selalu merasa khawatir, overthinking yang terus-menerus, kemudian sampai saya belibet ini, susah konsentrasi. Susah dan sulit jadi sulat jadinya. Susah konsentrasi. Dia nggak mau menarik diri. Biasanya it's okay bersosialisasi dengan orang lain, WA masih jawab, telepon masih oke. Ini mulai mengisolasi diri. Kemudian bahkan teman dekat sekalipun juga dihindari. Lalu makan lebih sedikit atau bahkan sebaliknya ada juga yang lebih banyak gitu ya. Artinya ini sudah nggak kontrol makannya. Terus mulai mengalami gangguan tidur ya, nggak bisa tidur. Tapi bisa juga ada dalam beberapa case itu malah tidurnya malah berlebihan ya, tidur terus gitu ya karena nggak punya semangat ya tidur aja deh gitu ya. Lalu kemudian dalam case-case tertentu, depresi yang sudah semakin berat malah bisa membuat seseorang menyakiti diri sendiri. Dan yang membahayakan adalah ketika dia menyakiti diri sendiri itu dia nggak merasa sakit. Ya, istri saya pernah mencoba menghandle seorang gadis yang depresi. Itu dia sampai ngomong gini ke istri saya gitu, Bu, saya hari ini bikin barcode lagi. Tadinya kami nggak aware maksudnya apa nih bikin barcode. Maksudnya dia ngiris-ngiris tangannya seperti barcode gitu ya. Dan anehnya saya nggak sakit loh.
enak rasanya. Nah, ini kan udah mulai nggak bener ya, artinya sudah nggak real lagi ininya feelingsnya. Nggak bisa lagi menikmati hal-hal yang biasanya menarik perhatian, menyenangkan perhatiannya. Biasanya suka pergi-pergi jadi nggak mau pergi. Biasanya suka melakukan hobi jadi nggak mau. Dan mulai sering berpikir tentang kematian ya. Kayaknya kalau mati enak ya. Aduh, kalau ngeliat orang mati itu kayaknya udah bahagia ya, udah nggak usah mikirin hidup gitu ya. Dan ini nggak cuma sekali, ini bisa berkali-kali dinyatakan ya. Jadi tapi sahabat keluarga jangan kemudian aduh ini kok ada satu atau dua yang mirip. Nah, sekali lagi tadi yang Pak Edi katakan ya, jangan buru-buru melabel, jangan buru-buru kemudian kita langsung overreacting gitu ya. Tapi lebih baik kita paling nggak waspadai lah ya, dari kalau berbagai gejala ini mungkin sahabat keluarga temukan dalam diri Anda sendiri atau ditemukan pada relasi Anda, apalagi anak Anda terutama. Nah, cepat-cepatlah untuk waspada, alert, dan kemudian coba mulai untuk ajak bicara dan bila perlu bawa ke konselor, gitu Pak Endi. Oke, jadi dari sana, sahabat keluarga, kita bisa mendengar betapa depresi ini sesuatu hal yang membahayakan jika Mhm. seandainya kita tidak aware ya, kita tidak Mhm. perhatikan dengan cukup baik gejala-gejala yang muncul. Nah, apakah depresi sendiri itu ada kaitannya dengan tipe kepribadian tertentu, Pak Himawan? Nah, Misalnya, apakah hanya orang-orang yang introvert yang sering menyimpan perasaannya tidak mau diekspresikan adalah tipe-tipe orang yang mudah depresi atau sebetulnya nggak bergantung? Gimana menurut Pak Himawan? iya, seolah-olah memang ada ini ya, ada stereotip ya, atau ada apa ya istilahnya ya, eh, satu stereotip atau satu pemikiran yang keliru. Kalau orang introvert itu nggak bisa, kan orang introvert itu nggak bisa mengutarakan perasaannya, pikirannya ya. Wah, ini paling gampang depresi ini, gitu ya. Padahal belum tentu. Depresi itu bisa terjadi pada siapapun juga, ya, apapun tipe kepribadiannya. Namun memang benar, ya, ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang memang membuat seseorang itu lebih rentan untuk mengalami depresi, ya. Dari berbagai penelitian, biasanya tipe-tipe kepribadian yang meningkatkan risiko seorang untuk mengalami depresi, biasanya punya tipe tipe kepribadian yang dependent. Maksudnya, tipe kepribadian di mana memang dia harus bergantung sama orang lain, dia harus bergantung sama orang lain. Dia suka ngumpul sama orang lain, dia tuh suka kalau rame-rame sama orang lain, dia tuh suka kalau orang perhatiin dia, dan dia juga suka perhatiin orang gitu ya. Dia tuh juga suka jadi pusat perhatian misalnya, atau memang dia bukan tipe yang loner, yang nonton pun kalau bisa rame-rame berdua gitu ya, makan pun juga gitu, temenin dong nonton, temenin dong makan gitu ya, dan dia merasa alive. Nah, ketika orang yang tipe seperti ini, orang yang dependen seperti ini, ketika kemudian di satu titik dia tidak terpenuhi kebutuhannya, nggak ada yang mau diajak makan misalnya, atau nggak ada yang mau diajak nonton, nggak ada yang mau diajak naik gunung misalnya, atau ke pantai atau kemana lah gitu ya, nggak ada teman-temannya yang mau, mungkin karena mereka lagi sibuk semua gitu ya. Nah, ini dia seperti ini biasa dia jadi merasa down, dia kecewa, dan kalau dia nggak bisa kelola dengan baik, ini bisa mengarah kepada depresi, Pak Endi. Iya, jadi sahabat keluarga, kalau dengarkan penjelasannya ya, betapa kita mungkin perlu menyadari nih bahwa anak-anak kita nih mungkin rentan sekali ya dengan depresi, apalagi dengan begitu banyak tuntutan-tuntutan yang terjadi dan beberapa hal yang tadi Pak Himawan sudah coba highlight, ya itu perlu menjadi sesuatu hal yang perlu kita waspadai, bukan Mhm. bergantung kepada tipe kepribadian tertentu tentunya ya, tetapi Mhm. terkait dengan apa yang mereka alami di dalam hidup mereka. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan banyak orang tua juga nih Pak Himawan. Mhm. Apa Mhm. saja sih yang bisa memicu terjadinya depresi, khususnya Oh, di kalangan anak remaja nih Pak Himawan? nah, memang ya ada beberapa faktor ya sahabat keluarga ya, Pak Endi dan sahabat keluarga, ada beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya depresi. Ya, antara lain memang punya dari keluarganya itu punya riwayat ya, punya gangguan kesehatan mental. Ya, jadi kalau orang tuanya atau mungkin dari opungnya, dari tulangnya misalnya, atau dari paribannya, mungkin dari keluarga besarnya, dari relasinya, saudaranya, ada beberapa, "Loh kok ini depresi depresi depresi." Besar kemungkinan memang itu bisa paling tidak bisa kita antisipasi ya,
bahwa di dalam dalam diri kita atau mungkin keturunan kita juga akan ada yang bisa mengalami depresi. Bisa juga karena penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang atau narkoba. Biasanya kalau orang yang lagi mabuk itu kan karena dia punya masalah ya. Dan itu tiba-tiba moodnya bisa swingnya kencang sekali itu, gitu ya. Tiba-tiba jadi dari happy, tiba-tiba jadi lonely gitu ya. Nah, apalagi apalagi kemudian dia benar-benar seperti meratapi nasibnya sendiri. Orang yang pesimis atau orang yang terlalu bergantung pada orang lain. Ini kalau secara umum faktor-faktor penyebab depresinya. Nah, kalau anak remaja ada beberapa hal. Yang pertama adalah media sosial. Penyebabnya, loh, apa hubungannya Pak media sosial? Padahal kan anak-anak muda tuh malah justru seneng ya. Satu sisi media sosial bisa memberikan informasi yang begitu banyak. Satu sisi media sosial bisa menjadi ajang di mana anak muda bisa menunjukkan prestasinya, menunjukkan kehidupannya, dan dia juga bisa berkomunikasi satu sama lain. Tapi di sisi yang lain, ya, eh, eh, tidak jarang kayak remaja ini kan masa-masa mereka lagi cari jati diri ya. Mereka pengen jadi populer. Nah, kadang-kadang mereka bikin postingan, mereka bikin konten tujuannya untuk dapat love, dapat like gitu ya, dapat dapat komen yang positif ya. However, ketika usaha mereka untuk mendapatkan simpati atau mendapatkan respon positif ini tidak terjadi, bahkan kemudian mereka dihujat, apalagi kan katanya netizen plus 62 ini terkenal kejam-kejam ya Pak Endi ya. Bahkan FIFA pun juga pernah digeruduk gitu ya. Tim sepak bola lain pernah digeruduk juga gitu ya. Ketika mereka nggak mendapatkan, justru malah mereka dibully, dapat responnya negatif, atau bahkan nggak dapat respon sama sekali, maka ini mereka bisa down gitu ya. Aduh, kok nggak berhasil ya? Itu bisa stres. Lalu yang kedua adalah bullying ya. Ini bullying banyak sekali. Ya, tidak hanya di film-film kita tonton, tapi memang dalam dunia nyata tidak sedikit ya kasus-kasus seperti ini di mana anak-anak yang dibully di medsos atau dibully secara online gitu ya, mungkin melalui private message atau melalui jalur chatting atau ketika di grup seperti di Discord misalnya dalam platform Discord misalnya dibully terus gitu ya. Nggak sedikit mereka yang dapat ejekan bahkan sampai kata-kata yang menyakitkan. Eh, Bahkan di dunia nyata pun ya sekarang sudah mulai pada sekolah onsite gitu ya. Dan juga mereka dibully di komunitas, di sekolah gitu sehingga ini bisa mengganggu kesehatan mental mereka. Lalu penyebab depresi di anak remaja ya hubungan percintaan gitu ya. Kan remaja itu mereka mulai eksplor untuk bersosialisasi termasuk mulai tertarik pada lawan jenis. Nah, ini bisa kan belum siap benar-benar merasa udah saling cinta maka pacaran. Tapi yang ada kan mereka belum bisa mengelola emosi dengan baik, mereka sering bertengkar, mereka sering diem-dieman, sering jealousan gitu ya. Nah, ini membuat mereka menjadi eh, 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 apa namanya? Mereka merasa sedih gitu ya loh. Orang yang saya cintai kenapa kok gini, malah ngecewain saya. Pengalaman cintanya bukannya indah kok malah menyakitkan. Nah, belum lagi juga tidak sedikit remaja karena konsep cinta yang salah ini, mereka berpikir bahwa kalau cinta itu berarti harus melakukan eh, hubungan seks pranikah. Nah, mereka ketika mereka jatuh dalam hubungan seperti ini dan kemudian mereka ditinggalkan oleh pacarnya, mereka semakin terpukul, mereka bisa depresi, ya. Jadi ini aktivitas-aktivitas ini percintaan ini juga bisa memicu depresi. Berikutnya lagi yang paling common adalah masalah dengan orang terdekat, ya dikecewakan teman, ya teman ingkar janji, teman lebih dekat dengan yang lain dan sebagainya macamnya. Ada lagi karena stres di sekolah. Ya, stres di sekolah karena pressure, karena tekanan yang sangat besar untuk berprestasi, persaingan sangat ketat secara akademis. Sudah di sekolahnya stresnya tinggi karena harus berkompetisi secara akademis dengan cukup tinggi standarnya, belum lagi pressure dari orang tua dengan kata-kata, "Papa Mama udah bayar uang sekolah mahal loh. Ayo, jangan jangan malas-malesan. Ayo nih, gimana nih? Kamu kurang apa? Ayo ikut les ini, ikut les itu." Pressure-pressure ini kadang-kadang membuat seorang anak akan overwhelmed dan membuat mereka bisa jatuh dalam depresi. Selain juga ada lagi juga faktor trauma, Pak Edi. Tapi biasanya eh, yang tadi saya sebutkan tadi ya, pergaulan dengan teman dekat, hubungan percintaan, bullying, media sosial, kemudian juga masalah tekanan dari sekolah dan relasi dengan orang tua. Ini biasanya faktor-faktor pemicu depresi pada anak remaja, Pak Edi. Oke, ini mungkin banyak orang tua yang kemudian menjadi berpikir begini nih Pak Himawan. Nah, Ini anak zaman sekarang kok kayaknya
gampang gampang hancur gitu ya, kayak mudah rapuh gitu. Kadang kan ini statementnya banyak orang tua nih. Saya dulu ngadepin kesulitan hidup sampai sesusah apapun nggak sampai tuh yang namanya depresi gitu. Baru putus cinta tuh sampai jadi depresi tuh mungkin buat beberapa orang tua kok anak saya rapuh sekali. Apakah pendapat itu benar? Apakah generasi-generasi sekarang ini jauh lebih rapuh dibandingkan generasi sebelumnya? Gimana menurut pendapat Pak Himawan? Iya, iya, menarik sekali memang Pak Endi. Eh, saya pengennya ngomong enggak sih, cuman sayangnya, sayangnya memang berbagai studi, berbagai riset memang sayangnya menyimpulkan memang demikian. Artinya generasi milenial, ya, terutama generasi Y yang akhir ya, kemudian generasi Z apalagi generasi Alpha. Ini memang ternyata terbukti resiliensi mereka, kemampuan mereka untuk menghadapi tekanan, kemampuan mereka untuk bertahan dalam tekanan, ternyata memang tidak setangguh, tidak sebaik dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi salah satu yang diduga kuat menyebabkan adalah pola asuh dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya kan dulu hidupnya susah, sekarang hidupnya sudah lebih enak, justru nggak mau anaknya susah, ya. Maka anak difasilitasi supaya hidupnya nyaman. Tapi satu sisi memang anaknya nggak susah, tapi kemudian mentalnya nggak terlatih untuk menghadapi kerasnya tantangan hidup, gitu ya. Malah orang tua terlalu gampang mempermudah, atau orang tua terlalu cepat untuk membantu anak yang sedang struggle dalam kehidupannya, itu malah membuat anak menjadi manja dan nggak tangguh gitu ya. Tetapi selain masalah toxic parenting atau pola asuh orang tua yang salah, ada beberapa hal lain lagi yang bisa membuat anak kelihatan rentan. Yang pertama adalah kembali lagi masalah sosial media, ya, di mana kalau kita perhatikan apalagi belakangan gitu ya, seolah-olah ada kompetisi untuk menjadi sempurna di media sosial, ya. Begitu dibombardir, yang followernya banyak tuh yang mukanya glowing, kulitnya putih gitu ya. Waduh, yang selalu senyum, friendly, terus cowoknya juga ganteng gitu ya, terus mobilnya keren, rumahnya wow gitu ya, punya lifestyle tertentu. Nah, ini seolah-olah ada perlombaan kompetisi di sosial media. Nah, hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa psikolog ya, terutama di Amerika, Kanada, dan Inggris ya. Mereka mengamati dari tahun 89 sampai tahun 2016, mereka menemukan memang skala untuk perfeksionisme ini meningkat dalam 27 tahun terakhir ini, ya. Dan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa generasi muda yang sekarang ini cenderung punya tuntutan yang lebih tinggi terhadap orang lain dan pada diri mereka sendiri. Ya, jadi mereka merasa kalau saya mau dikenal, saya harus tampil beda, saya harus tampil keren, saya harus berprestasi, saya harus punya sesuatu. Ya, nggak jarang mereka kemudian flexing atau mereka pura-pura lagi di Paris padahal lagi di Cianjur misalnya gitu ya, ambil pura-pura seperti itu. Mungkin mereka punya gambaran, idealnya harus begini, maka operasi sini, operasi sana, dan segala macamnya. Rasa berkompetisi ini muncul ketika generasi milenial melihat bahwa mereka tuh sukses, teman-temannya tuh sukses, dan mereka ingin berusaha keras untuk sukses. Nah, itu kompetisi. Yang kedua adalah terisolasi karena gadget ya. Satu sisi kemarin selama pandemi 2 tahun, Pak Endi dan juga sahabat keluarga ya, penggunaan gadget makin meningkat. Tapi akhirnya mereka bisa berteman dengan secara online dan mereka pikir, "Aku juga bersosialisasi nih." Gitu ya. Padahal lupa kita tuh makhluk sosial. Makhluk sosial itu tetap perlu relasi yang dengan orang beneran, ketemu orang beneran, salaman dengan orang beneran gitu ya, tos-tosan dengan orang beneran gitu ya. Itu masih diperlukan karena kita memang didesainnya sebagai makhluk yang sosial, berelasi dan dengan kehidupan sosial yang nyata, dengan teman-teman yang nyata. Nah, tapi karena pakai gadget, semua terisolasi di gadget, akhirnya mereka jadi kurang berkembang kemampuan sosialisasinya ya. Dan apa namanya, mereka-mereka yang terbukti ya, mereka-mereka yang memang menggunakan gadget dan media sosial itu lebih dari 2 jam dalam sehari ya, itu menjadi pribadi-pribadi yang tanpa sadar mulai terisolasi. Dan kemudian interaksi mereka akan makin minim. Padahal sebuah studi di Oregon mengatakan bahwa
orang yang masih berinteraksi secara sosial dengan orang lain secara tatap muka itu ternyata mengurangi risiko dia terpapar depresi, ya. Nah, belum lagi masalah tantangan tekanan ekonomi, ya. Generasi milenial ini punya tantangan yang nggak kalah peliknya, yaitu masalah ekonomi, ya. Lapangan kerja yang makin 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 kompetitif, gitu ya, dan harga-harga yang semakin naik ini membuat stres tersendiri kepada anak remaja dan mereka mengatakan kayaknya nggak mungkin deh beli rumah hari-hari ini. Rumah itu kayaknya mahal-mahal deh, gitu ya. Dan belum lagi kita bicara soal berita-berita negatif. Berita-berita negatif yang sekarang makin banyak ya, makin diekspos ya. Kemarin tragedi di Stadion Kanjuruhan misalnya. Waduh, ada yang terima video orang pada mati, tergeletak, ada yang ditutupin. Horor sekali, apalagi kalau misalnya waktu ada kecelakaan atau ada bencana alam dan ada video kerusuhan misalnya, beredar video orang berdarah-darah. Ini berita-berita yang begitu negatif ini bisa membuat seorang remaja yang memang memang cukup rapuh berpikir bahwa aduh, the world is so scary, memang dunia ini begitu menakutkan dan begitu kelam. Aduh, kayaknya gimana ya, soalnya masa depan ini kayaknya nggak jelas gitu ya. Dan ini terus-menerus akan membuat seorang anak remaja bisa mengalami stres bahkan kemudian bisa depresi. Itu saja. Itu beberapa di antaranya, Pak Endi. Oke, wow, sahabat keluarga, khususnya para orang tua, kita bisa membayangkan betapa tidak mudahnya anak-anak kita melewati hari-hari mereka di tengah-tengah begitu banyak hal yang bisa saja memicu depresi terjadi di dalam diri mereka. Dan namun persoalannya kadang orang tua lupa adalah soal peranan orang tua juga nih Pak Himawan. Nah, Apakah parenting yang dilakukan oleh orang tua juga bisa menyebabkan anak mengalami depresi, misalnya ketika orang tua menuntut anak untuk memberikan yang terbaik tapi dengan cara yang salah misalnya, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa membuat parenting justru menjadi salah satu pemicu terjadinya depresi terhadap anak remaja. iya, benar sekali Pak Endi. Jadi sahabat keluarga, meskipun memang tadi saya sebutkan ada beberapa faktor ya, tapi tetap saja kalau saya ditanya, Pak Him, Pak Endi, gitu ya, eh, manakah faktor yang paling paling mempengaruhi atau paling mudah memicu seorang anak remaja menjadi depresi? Saya akan sebutkan nomor satu tetap orang tua. Kenapa? Karena bagaimanapun juga orang tua punya punya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Ya, kita nggak usah ngomong soal pola parenting dulu deh, gitu ya. Kalau orang tuanya ternyata mengalami depresi, kemungkinan besar anaknya akan mengalami depresi juga. Karena biasanya kalau orang depresi akan bisa mempengaruhi, menginfluence ya. Dan yang paling dekat adalah dengan anaknya. Jadi kalau orang tuanya depresi, kemungkinan besar anaknya juga akan bisa mengalami depresi. Kecenderungan untuk depresi menjadi lebih besar ya. Kemudian kalau bicara soal pola asuh parenting, ya tidak hanya orang tua yang terlalu pressure, orang tua yang memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi, tapi juga sebaliknya di sisi ekstrim satunya lagi yaitu orang tua yang neglectful, orang tua atau yang pola asuhnya pola asuh yang abai gitu. Ini biasanya orang tua apa? Bisa jadi orang tuanya sendiri depresi, sibuk dengan pergumulannya sendiri, dengan overthinkingnya sendiri, BBM naik, harga-harga naik, perang di mana-mana, aduh gimana nih gitu ya, bisnis juga nggak karu-karuan. Dan ketika orang tua sedang bergumul dengan stresnya, dengan mungkin mulai depresi juga, maka kemudian tidak memperhatikan anak. Nah, eh, atau mungkin bisa juga ada orang tua yang aku nggak mau ngurusin anak. Kenapa? Aku nggak pengen punya anak mestinya. Ini suamiku aja yang maksa atau istriku aja yang pengen. Aku sebenarnya nggak pengen punya anak. Punya tuh repot gitu ya. Nggak mau aku punya anak. Nggak mau menginginkan kehadiran seorang anak. Nah orang tua yang biasanya yang neglectful seperti ini, biasanya dia responnya, perhatiannya, perilakunya tuh buruk pada anaknya. Dia dia nggak mau awasin gitu ya. Suka-sukamu lah, ya udah, nggak sekolah, bodo amat. Terlambat, biarin gitu ya. Bikin PR, nggak tahu gitu ya. Suka-suka mulah bikin PR ya syukur, nggak ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak mau tahu dengan prestasi anak, nggak mau tahu dengan perkembangan anak ya. Dan biasanya kalau orang tua yang sedang punya pergumulan sendiri, bahkan kemudian depresi sendiri, biasanya juga kurang memberikan afeksi kepada anak. Akibatnya anak juga tidak bisa kaya secara emosional. Karena kan
Setiap kali ketemu orang tua yang dilihat mukanya ketekuk terus orang tuanya, mukanya lagi sedih terus gitu ya. Nggak pernah lihat orang tuanya itu ceria, nggak pernah lihat orang tuanya semangat, nggak pernah lihat orang tuanya itu begitu excited melakukan sesuatu, sehingga kemudian membuat anak juga bisa mengalami depresi gitu ya dalam dalam kehidupannya oleh karena perilaku orang tua yang neglectful, yang abai. Sekali lagi, di samping juga tetap tadi apa yang dikatakan ya, orang tua yang terlalu menuntut tanpa memperhatikan kondisi anak. Juga bisa memicu anak merasa gagal untuk memenuhi ekspektasi orang tuanya dan membuat dia mengalami depresi. Itu Pak Endi. Nah, jadi sahabat keluarga, khususnya orang tua ya, ya mungkin kita perlu mengevaluasi diri sebelum kita melemparkan kesalahan kepada orang lain, gitu ya. Karena Benar sekali. ketika misalnya ternyata penyebab depresi itu adalah orang tua sendiri, yaitu mungkin akan jauh lebih menemukan akar masalahnya itu akan jauh lebih mudah untuk menolong anak kita bisa pulih, gitu ya, dibandingkan cepat-cepat menyimpulkan itu adalah penyebabnya dari luar. Padahal orang tua nggak sadar bahwa sebetulnya pola parentingnya cukup membahayakan dan bisa saja membuat anak mengalami depresi. Nah, pertanyaannya begini, Pak Him. Jika seandainya ada orang tua yang sedang bergumul nih, melihat kondisi anaknya yang cenderung depresi gitu ya. Kita kan selalu berbicara masalah penanggulangan itu kan berbicara masalah upaya preventif sama Mm-mm. upaya korektif gitu ya. Ya, Sebelum korektif nih, sebelum menangani anak yang depresi. Preventifnya apa sih Pak Himawan? Adakah hal-hal tertentu yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk boleh membentuk daya lentur anak, oke. daya juang anak supaya mereka nggak mudah mengalami depresi, tidak mudah mengasihani diri dan lain sebagainya misalnya gejala-gejala depresi tadi. Gimana Pak Himawan? Oke, kalau kita bicara soal melatih daya lentur anak atau resiliensi gitu ya, em, kan ada orang punya paradigma begini nih, wah supaya anak saya tuh tangguh, ya saya harus dikerasin, saya juga harus prosesnya keras juga gitu ya, kayak orang tua saya dulu nih kejam sama saya gitu ya, tapi hasilnya saya jadi tahan apapun persoalannya, hayo gitu ya. Nah nggak bisa Bapak Ibu ya, kita nggak boleh lupa ya, dulu generasi kita generasi mesin ketik ya. Pak Edi saya nggak tahu masih ngalamin nggak mesin mesin ketik gitu ya. Kalau mesin ketik itu kan memang kita harus mencetnya keras-keras ya Pak Endi, ada juga sahabat keluarga ya. Tik tak tik. Waduh kalau bikin skripsi dulu malam-malam jam 12 jam 2 pagi yang lain pada tidur tik tak tik tak tik tak tik tak tik berisik gitu ya. Karena berisik dan kita harus nekannya keras-keras gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita melakukan kesalahan ya, kita pakai tip X yang dari kertas gitu ya, kita harus koreksi sampai hilang tulisannya baru kita tuliskan huruf yang lain lagi. Itu generasi kita. Itu bisa, karena generasi kita generasi mesin tik. Tapi generasi anak-anak kita, khususnya yang generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, itu generasinya iPad. Ya, kalau kita punya iPad ya Bapak Ibu ya punya tab gitu ya. Kalau kita ketuk-ketuk layar iPad atau tab kita, sekeras kita mengetik gitu ya, ini bisa pecah layarnya. Meskipun ada di pakai pelapis apapun, lama-lama bisa pecah gitu ya. Karena memang tidak tahan banting, nggak tahan untuk tekan terlalu keras. Jadi Pak masih perlu dibentuk nggak? Saya setuju, tetap kita harus melakukan sesuatu, bukan berarti karena ini lebih rapuh, kita harus kemudian manjain, kita terlalu overprotective, nggak juga. Artinya gini, kita harus menerapkan gaya pengasuhan yang sesuai. Ya, kalau disiplin perlu nggak? Masih perlu disiplin, tapi cara melakukannya kita harus beda. Ya, kita beda. Prinsipnya tetap berlaku sama. Tetap kita disiplin dengan penuh kasih. Kalau salah kita koreksi, kalau benar kita berikan afirmasi. Tetapi cara melakukannya kita mungkin harus sedikit adjust, ya, sedikit lebih sabar, ya. Kalau motivasinya benar, tujuan kita mau mendisiplin untuk mengkoreksi anak, saya yakin kalau motivasinya benar, caranya pasti akan benar dan diimbangi dengan perilaku di mana kita mencoba mendekat kepada anak. Ini yang pertama ya, terapkan gaya pengasuhan yang tepat buat anak. Yang kedua, pahami perilaku anak ya. Anak itu kan beda-beda ya. Saya punya 3 orang anak. Saya suka bercanda dengan teman-teman nih. Ini 3 anak, pabriknya sama, tapi karakternya beda-beda. Gitu. Artinya kita perlu hadir, kita perlu masuk dalam kehidupan anak ya. Karena bisa jadi ketika ketika kita lagi sama sama satu keluarga ngumpul kelihatannya anak hahihi, tapi mungkin dalam hatinya dia punya pergumulan-pergumulan yang tak terucapkan karena dia malu ada kakaknya atau adiknya. Ya, jadi kita perlu
perlu sesekali kita masuk ke kamar anak kita atau kita ajak dia pergi secara personal dan kemudian kita coba cari tahu ya bagaimana kehidupan dia, bagaimana sosialisasi dia di sekolah, bagaimana dia dengan teman-temannya, kalau dia di komunitas misalnya, siapa teman-teman akrab di komunitasnya ya, dan kemudian kita coba cari tahu juga apa hobinya, kalau dia suka nonton basket, manakah klub favoritnya dan segala macamnya. Kita coba masuk dalam kehidupan mereka. Dan kita pastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Loh, apa hubungannya kebutuhan dasar dengan depresi? Iya, kalau seseorang anak itu istirahatnya cukup, makannya seimbang, ya, kemudian aktivitasnya juga cukup berimbang, ya, nggak hanya mager terus, nggak hanya gadgetan terus, tapi juga sesekali dia ada aktivitas di luar, tidurnya cukup, maka biasanya dia akan memiliki daya tahan lebih baik daripada mereka yang tidak seimbang makanannya, tidak seimbang istirahatnya, apalagi kemudian hanya gadgetan terus gitu ya. Dan untuk preventif, satu lagi tips dari saya adalah jangan takut dengan stigma sosial. Loh, maksudnya apa stigma sosial? Karena gini loh, em, kadang ada orang tua yang sudah mulai curiga. Karena tadi mungkin waktu dengerin kita ngobrol-ngobrol, penjelasan dari saya gitu ya. Waduh, ini iya, ini iya, ini iya, ini iya. Aduh, dari 7 gejala, 6 terpenuhi misalnya gitu ya. Tapi kalau saya bawa ke konseling, apa kata dunia nanti? Orang jadi tahu dong, anak saya bermasalah. Ntar orang tahu saya gagal jadi orang tua. Lalu kemudian daripada begitu lebih baik saya coba handle sendiri aja deh. Jadi malu gitu untuk cari bantuan. Yuk, sahabat keluarga ya, ini zamannya sudah berbeda sekali. Depresi bukan cacat karakter, depresi bukan bukti kegagalan kita sebagai orang tua. Depresi bisa terjadi pada siapapun. Depresi bukan berarti anak kita tuh lemah, nggak strong. Depresi ini memang satu gangguan kesehatan mental dan seperti gangguan kesehatan yang lainnya ini bisa diobati kok. Kalau cepat kita deteksi, kalau cepat kita bawa ke apa namanya orang yang berkompeten untuk menolong ya jangan takut ya jangan takut. Ingat kesejahteraan anak itu jauh lebih penting daripada ego kita atau kenyamanan kita. Dan terima kalau memang kita melihat bahwa wah anak saya ternyata memang tidak kurang resilient atau tidak setangguh teman-temannya yang lain atau kayaknya anak saya mulai menunjukkan gejala depresi gitu ya ya accept it gitu ya ya udah diterima ya mungkin ada kesel mungkin ada kecewa ya tapi jangan kemudian Anda jadi malah marah kepada anak apalagi kemudian sampai kamu kok gitu aja nggak bisa sih ada dong jangan bikin malu papa mama dong kok gitu aja depresi sih ayo dong bangkit dong gitu ya. Padahal mungkin anak ini bukannya nggak mau bangkit, dia mau tapi dia nggak tahu caranya. Nah, butuh orang yang kompeten dalam hal ini psikolog atau konselor yang membantu dia menuntun dia untuk dia bisa menapaki dan bisa keluar dari lingkaran depresinya yang membuat dia depresi dan dia bisa menjadi lebih baik. Gitu Pak Endi. Oke, wow. Nah, pertanyaannya lebih lanjut adalah begini, Pak Himawan. Mm-mm. Kapan sebetulnya orang tua perlu membawa anaknya ke psikolog atau psikiater ketika anaknya mengalami depresi? Apakah di kondisi-kondisi tertentu sebetulnya bisa dihandle atau mungkin bisa dilakukan treatment oleh support system gitu ya, Mhm. atau orang-orang yang berada di lingkungan terdekat, atau apakah semua gejala depresi itu harus dibawa ke konselor atau psikolog? Gimana menurut Pak Himawan? Iya, 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 iya. Mungkin saya ambil perbandingan atau analogi, meskipun nggak 1000% sama persis ya. Kita sakit misalnya, kalau kita cuma sakit sakit pening biasa, ya kita sekarang udah tahu ya ada obat sakit kepala bisa dijual bebas gitu ya. Kita bisa minum sendiri, kita tahu diri, oh ini pusing karena saya kebanyakan makan berkolesterol misalnya. Ya udah, saya minum obat kolesterol juga dan saya obatin sendiri gitu ya. Toh masih bisa jalan terus karena setelah minum obat agak berkurang dan saya masih bisa aktivitas. Itu nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, tadi beberapa gejala daripada depresi berkaitan dengan fungsi-fungsi dasar atau kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan. Misalnya seperti istirahat, bersosialisasi, makan, bekerja, atau belajar kalau dia pelajar ya, kalau dia remaja ya. Nah, kalau fungsi-fungsi dasar ini mulai terganggu, ya, biasanya bisa makan, ini nggak bisa makan. Biasanya bisa berteman, ini nggak mau berteman.
biasanya dia bisa belajar. Ini nggak bisa belajar, nggak mau belajar, nggak ada motivasi untuk hidup, nggak ada semangat untuk melakukan sesuatu yang excited. Ketika fungsi-fungsi dasar ini mulai terganggu, maka jangan tunggu besok, jangan apalagi minggu depan, apalagi tahun depan. Segera bawa ke pihak yang berwenang, pihak yang kompeten. Ya, kalau sudah sampai fungsi-fungsi dasarnya atau aktivitas dasarnya terganggu, maka cepat-cepat kita bawa kepada konselor, psikolog atau psikiater kalau perlu. Ya, kalau udah depresinya udah cukup berat, kayak tadi yang saya cerita, yang tadi bikin barcode tadi itu nggak mungkin kalau kita konseling biasa. Itu harus dibawa ke psikiater dulu, harus diobatin dulu. Setelah pulih kembali kesadarannya, mulai nyambung dengan dunia real, mulai bisa diajak ngomong, bisa jawaban-jawabannya bisa nyambung dengan pertanyaan kita. Nah itu baru kemudian baru bisa kita konsultasi lebih lanjut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya jangan takut, jangan cemas ya. Sekarang bersyukurlah kita di abad ke-21 di mana kita bisa konsultasi, kita bisa menemukan psikolog, konselor, psikiater ini dengan relatif mudah, dan saya yakin mereka juga dengan sigap bisa menolong Anda. Gitu Pak Endi. Oke, wow, ini ada banyak catatan yang memang harus diperhatikan oleh orang tua ya. Pak Himawan mungkin boleh membuatnya menjadi lebih sederhana melalui langkah-langkah praktikal mungkin Pak Himawan. Kalau seandainya ada keluarga yang memiliki anak yang punya kecenderungan tadi itu ya, misalnya sudah mulai tidak mau merawat diri dan lain sebagainya, atau mungkin menunjukkan gejala-gejala depresi. Apa sih yang sebetulnya langkah-langkah yang harus mulai dilakukan nih Pak oleh orang tua supaya penanganannya itu bisa tepat dan khususnya buat anak yang sedang mengalami depresi. Silakan Pak Imawan. Oke, itu kenapa penting sekali ya, sahabat keluarga, untuk kita sebagai orang tua kita mencermati anak kita. Kita mesti aware di tengah-tengah kesibukan kita mesti pantau anak kita ajak ngobrol, kita perhatikan. Kalau seandainya sudah ditemukan, tadi saya katakan ya, gejala-gejalanya sudah seperti itu, terpenuhi semuanya, apalagi mungkin aktivitas dasarnya sudah mulai terganggu. Coba kita ajak bicara lebih dulu, gitu ya. Kok Papa, Mama perhatiin kamu, biasanya kamu seneng, ini kenapa kamu kayak gini, kenapa, gitu ya. Nah, kita coba untuk gali dulu, gitu ya. Kalau komunikasi secara lisan memang sudah tidak bisa terbangun dengan baik ya, mungkin mulai nggak nyambung ngomongannya gitu ya, atau mungkin ditanya apa jawabannya apa, atau sama sekali nggak mau berkomunikasi, bahkan mungkin mengunci pintu di kamar. Nah, ini lebih bahaya lagi kalau begini nih gitu ya. Nah, coba untuk upayakan semaksimal mungkin untuk bisa masuk dalam kehidupan mereka dan coba ajak ngomong. Nah, kalau Anda sudah menemukan ya, Anda sudah menemukan bahwa ternyata ini sudah di tahap, waduh ini udah mulai mulai nggak nyambung nih, dan mulai apalagi sekali, dua kali, tiga kali muncul kata-kata, kayaknya aku mending mati aja deh gitu ya, kayaknya nggak asik nih, hidup nggak asik, kayak mending aku mati aja deh. Atau tadi gitu ya, aku bikin barcode, ditunjukin barcode-nya gitu ya. Waduh, ini cepat-cepat kemudian kita peluk anak kita besarkan hatinya, lalu kemudian yuk ikut papa atau ikut mama, yuk kita ketemu dengan teman. Kamu mau nggak papa mama ajak untuk ketemu dengan orang yang bisa nolongin kamu? Kamu mau nggak itu? Kamu mau nggak ditolong? Kamu mau nggak di ini? Ya, papa mama ajak kamu untuk konsultasi. Nggak apa-apa kok, papa mama, don't worry, kita akan jalanin sama-sama ya. Dan terus pastikan bahwa anak kita ini bisa mengalami dan merasakan bahwa apapun yang terjadi kita sayang sama dia, kita nggak akan tinggalin dia. Itu sangat penting untuk membantu proses dia bisa menang atas depresinya. Dan segera temukan ya, Anda bisa browsing sebentar, Anda juga bisa menghubungi Family First Indonesia, kita juga punya referral beberapa lembaga-lembaga yang bisa menolong Anda untuk Anda bisa segera mengkonsultasikan anak Anda supaya bisa segera dibantu, tidak semakin tenggelam dalam depresinya. Mungkin itu langkah-langkahnya, Pak Endi. Oke, terima kasih Pak Himawan. Wow, sahabat keluarga yang pasti yang sedang bergumul, punya anak remaja yang menunjukkan gejala-gejala depresi, jangan patah semangat, jangan menyerah.
Dan percayalah bahwa cinta kasih orang tua itu juga menjadi salah satu obat yang penting ya untuk boleh Hmm. menolong remaja-remaja kita bertumbuh dengan baik. Nah, Pak Himawan di bagian akhir mungkin Pak Himawan boleh kasih closing statement buat sahabat keluarga. Silakan Pak Himawan. Ya, sahabat keluarga, emosi itu bisa menyesatkan kita. Ya, kita bisa merasa takut, cemas, khawatir, dan kita pikir bahwa atau kita berpikir bahwa nggak ada jalan keluar, wah kayaknya udah akhir dunia dan sebagainya macamnya. Tapi kita nggak boleh lupa ya bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang punya kuasa, kita punya Tuhan yang bisa memberi kita hikmat, Tuhan bisa memberikan kepada kita kekuatan. Terutama Anda, para orang tua yang saat ini, mungkin anak Anda, keponakan Anda, atau mungkin pasangan hidup Anda sendiri sedang mengalami depresi. Ya, jangan takut ya. Ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah mengizinkan satu pencobaan atau pengujian yang melebihi kekuatan kita. Kalaupun misalnya kita merasa bahwa kayaknya kali ini pengujiannya melebihi kekuatan saya deh. Kayaknya udah di luar kemampuan saya. Jangan lupa, itu bisa jadi itu adalah tanda supaya kita harus makin dekat sama Tuhan. Kita mungkin memang lemah, terbatas, sehingga kita merasa itu overwhelmed, di luar kemampuan kita. Tapi kita harus makin dekat sama Tuhan, karena Dia punya kekuatan yang nggak terbatas. Ya, kita harus kembali mendekat kepada Dia, ya, kita harus mulai membangun lagi kerohanian kita, sembahyang lagi, ya, baca kitab suci lagi, untuk kita bisa mendapatkan anugerah dan hikmat-Nya untuk mengatasi masalah kita. Depresi bukan dosa, depresi bukan aib, depresi bukanlah kegagalan atau sebuah cacat, atau bahkan depresi itu bukan akhir dari dunia. Kita harus bertanggung jawab tapi untuk memberikan respon yang benar, termasuk kita segera mencari pertolongan. Kuatkan diri kita secara rohani dan segeralah cari pertolongan. Dan pasti Tuhan akan menolong kita melalui orang-orang sekitar kita, support system kita, maupun juga melalui konselor, psikolog, psikiater yang ada di sekeliling kita yang Tuhan sudah sediakan untuk menolong kita. Gitu Pak Endi. Oke, baik. Terima kasih Pak Himawan, juga sahabat keluarga. Mudah-mudahan melalui apa yang dibagikan pagi hari ini juga boleh memberikan inspirasi, menolong kita untuk boleh kembali memahami tentang depresi dan yang mungkin sedang bergumul dengan hal ini, jangan pernah patah semangat untuk terus berjuang. Sekali lagi terima kasih Pak Himawan, terima kasih Sama-sama Pak sahabat Endi. keluarga, semoga kita selalu berada di dalam situasi yang baik dan setiap kita boleh menikmati sukacita. Thank you Pak Himawan sekali lagi. Sampai ketemu lagi sahabat Sama-sama. keluarga, sampai berjumpa. Yuk.